Selamat pagi Bapak Ibu para undangan dan Recording in progress. selamat datang dalam acara launching dan technical meeting Lomba Promosi Desa Wisata Nusantara periode Juli sampai Desember tahun 2022. Apa kabar Bapak Ibu semuanya pagi ini? Dan kami berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti acara ini sampai selesainya nanti. Acara akan berlangsung sesuai dengan jadwal dan kami harapkan Bapak Ibu undangan dapat mengikuti dengan seksama. Pagi hari makan kelapa. Rasanya enak bikin tertawa. Kita di sini sedang berjumpa untuk acara yang sangat istimewa. Dari ruang kendali menteri dengan penuh rasa syukur, terimalah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Dr. Honoris Clausa Abdul Halim Iskandar MPD yang telah hadir di dalam ruangan ini bersama kita semua. Yang kami hormati Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Budi Ari Setiadi. Yang kami hormati Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang juga hadir secara daring. Yang kami hormati Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan dan seluruh pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang pada kesempatan hari ini juga hadir melalui daring dan luring. Yang kami hormati Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Pedesaan Ditjen PDP, juga Ibu PLT Kapusdatin BPI yang hadir di ruangan ini, serta seluruh pimpinan tinggi pratama, para pejabat fungsional utama, para pejabat fungsional madya, fungsional muda dan pertama di lingkungan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, baik yang ada di pusat maupun yang ada di balai-balai Kementerian Desa yang juga hadir melalui daring. Yang kami hormati narasumber kita yang telah hadir secara daring dari seberang sana, Mas Ibnu Munandar. Yang kami hormati juga seluruh undangan rapat terkait Lomba Promosi Desa Wisata periode kedua bulan Juli tahun 2022 yang berasal dari provinsi dan kabupaten, yakni Kepala Dinas Pariwisata se-Indonesia, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa se-Indonesia, Kepala Desa se-Indonesia, Pengelola BUMDes Wisata se-Indonesia, tenaga pendamping profesional, koordinator provinsi, tenaga ahli kabupaten, pendamping desa, dan pendamping lokal desa se-Indonesia yang kami banggakan. Kami ucapkan selamat datang dalam ruang Zoom ini, dalam acara launching dan technical meeting Lomba Promosi Desa Wisata Nusantara periode Juli sampai Desember tahun 2022. Sebelum kita menginjak ke acara berikutnya, marilah kita bersama-sama menyaksikan penayangan video program Lomba Promosi Desa Wisata Nusantara tahun 2022. Wisata itu yang penting apa? Wisata itu yang penting promosinya. Jadi kalau promosinya bagus, pasti orang tertarik. Dan hampir seluruh tempat wisata yang pernah saya kunjungi, itu selalu berbeda. Lomba Promosi Desa Wisata Nusantara atau PDWN tahun 2022 merupakan program Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang bertujuan untuk meningkatkan potensi wisata di desa, serta mendorong kebangkitan desa wisata di Indonesia. Rangkaian lomba PDWN melalui aplikasi Desa Wisata Nusantara telah dilaksanakan sejak 20 Januari 2022 dan berlangsung dalam 2 tahap. Kegiatan ini diharapkan dapat menarik minat wisatawan
serta meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Karena hari ini, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan, proses pemulihan ekonomi yang paling cepat itu setelah kita perdalam, itu ternyata salah satunya adalah wisata. Penyelenggaraan lomba ini telah berhasil memunculkan potensi wisata baru sebanyak 1.426 desa di berbagai wilayah Indonesia. Pada tanggal 23 Juni 2022 lalu, telah ditetapkan 30 pemenang lomba PDWN tahap 1 yang diberikan penghargaan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dan Gus Menteri dengan total hadiah sebesar 550 juta rupiah. Pemberian penghargaan ini diharapkan dapat memberikan stimulan dan meningkatkan minat untuk mengembangkan potensi wisata di desa, serta memberikan motivasi untuk menciptakan inovasi dan ide kreatif yang dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Desa Wisata Nusantara dapat menunjukkan wisata desa terdekat di lokasi kita, sehingga memudahkan kita mengunjungi satu atau lebih wisata desa dalam satu waktu. Untuk menggairahkan promosi desa wisata yang dikelola BUMDesa dan BUMDesa bersama melalui aplikasi mobile Desa Wisata Nusantara yang ditunjukkan oleh sebanyak mungkin like atau tanda jempol dari pengunjung aplikasi. Berikan aplaus yang meriah Bapak Ibu. Gus Menteri, Bapak Ibu para undangan sekalian yang kami hormati, kita akan memasuki acara yang pertama, yakni laporan dari Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan kepada Bapak Sugito Esos MH. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Gus Dr. Honoris Causa, Dr. Andes Haji Abdul Halim Iskandar MPD. Yang saya hormati Bapak Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Yang saya hormati Bapak Sekjen dan seluruh Bapak Ibu pimpinan JPT Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Dinas PMD dan Pariwisata Provinsi se-Indonesia, juga Bapak Ibu Kepala Dinas Pariwisata Provinsi dan Kabupaten seluruh Indonesia, para Kepala Desa, pengurus BUMDes, tenaga pendamping profesional, dan seluruh hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Izinkan pada kesempatan ini Gus Menteri dan Bapak sekalian melaporkan beberapa hal terkait dengan kegiatan kita pada pagi hari ini, launching promosi desa wisata periode Juli sampai dengan Desember tahun 2022. Beberapa waktu yang lalu kita telah saksikan bersama terkait dengan lomba promosi desa wisata periode 1 bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2022, dan telah diperoleh pemenangnya 30 peringkat pertama yang telah juga diberikan beberapa waktu yang lalu oleh Bapak Wakil Presiden. Gus Menteri yang saya hormati, beberapa evaluasi yang kami dapatkan dari periode yang pertama, catatan kami yang pertama adalah pendaftar baru 1.420 desa wisata. Padahal kalau melihat potensinya yang di desa wisata yang dikelola BUMDes ini ada 5.000 lebih. Artinya ini baru sekitar 25% yang mengikuti lomba promosi desa wisata. Artinya masih ada peluang besar yang perlu kita kembangkan. Di sisi lain Bapak Ibu hadirin sekalian hormati dan Gus Menteri, dari catatan yang kedua bahwa tidak semua memahami
ruang dan waktu yang kita lakukan dalam rangka promosi desa wisata ini. Ada memang dari beberapa pemerintah daerah yang care, kemudian mensupport atas desa-desa wisatanya, tapi juga masih ada pemerintah daerah yang belum maksimal dalam mendorong pengembangan desa wisata. Salah satunya contoh di provinsi misalnya, salah satu provinsi padahal di sana potensi cukup besar, ternyata hanya diikuti oleh tidak kurang dari 10 desa yang mengikuti, padahal potensinya cukup besar. Karena itu Bapak Gus Menteri yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, maksud dan tujuan digelarnya periode kedua ini untuk meningkatkan promosi desa wisata yang tentu lebih fleksibel dan lebih mencakup kepada seluruh jangkauan. Harapannya semua desa yang memiliki desa wisata yang dikelola dapat mengikuti sehingga pada periode 2 untuk mempromosikan, karena bagus apapun desa wisata kalau lemah di dalam promosi tentu juga kurang optimal di dalam pemanfaatannya. Yang kedua adalah bagaimana kita untuk mengapresiasi desa di dalam rangka pengembangan desa wisata, utamanya dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi desa yang merata untuk percepatan kemandirian desa. Dengan desa wisata, masyarakat desa diletakkan sebagai pelaku utama dalam pengembangan desa wisata, sehingga memberikan multiplier efek terkait dengan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Yang ketiga adalah bagaimana upaya kita untuk mendorong BUMDes di seluruh desa untuk berperan aktif di dalam pengelolaan destinasi wisata desa dan bersinergi dengan berbagai elemen serta pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan daya tarik investasi yang kompetitif di dalam pengembangan pariwisata tadi. Selanjutnya, Gus Menteri yang saya hormati dan Bapak Ibu sekalian, tentu kita harapkan dengan adanya kegiatan ini mampu meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam upaya memberikan branding, pemasaran, dan pengembangan atas desa wisata itu sehingga kerjasama kepada seluruh desa wisata di Indonesia yang memberikan dampak positif bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Peserta ini diikuti kita harapkan dari desa-desa tadi yang memiliki potensi yang saat ini belum mendaftar, kami harapkan nanti bisa mendaftarkan, sehingga dari desa yang sudah ada yang mendaftarkan tadi ditambah lagi dengan yang belum, sehingga harapannya ini lebih optimal, lebih maksimal. Aplikasi yang kita miliki ini benar-benar memberikan kemanfaatan bagi pengembangan desa wisata di Indonesia. Kemudian untuk meningkatkan ini tentu nanti akan secara technical meeting dari tim akan disusun dan secara periodik sampai pada bulan Desember nanti terus akan dilakukan upaya-upaya sosialisasi, pemberian pemahaman dengan harapan nantinya semakin hari desa-desa ini semakin memahami dan memanfaatkan peluang yang diberikan oleh Kementerian Desa. Waktu pelaksanaan, ya ini akan kita mulai dari hari ini sampai dengan nanti Desember, yang insya Allah di Desember nanti akan kita serahkan kembali untuk kepada pemenang yang periode 2 ini. Dan sedikit ingin kami laporkan kepada Gus Menteri, besok dalam 3 hari kami akan melakukan kegiatan dengan ASEAN. Salah satu yang kita angkat juga tema terkait dengan pariwisata. Kita perkenalkan di dalam forum ASEAN bahwa Indonesia juga kaya akan potensi pariwisata desanya, dengan harapan juga nanti menjadikan lebih luas, dan ini akan kami ceritakan di sana forum itu bahwa kita juga melakukan lomba sebagai upaya mempromosikan, karena di sana memang ada sharing experience pengelolaan desa wisata dan kebencanaan di sama-sama negara ASEAN. Demikian kiranya Gus Menteri dan Bapak sekalian dapat kami laporkan. Mohon berkenan Gus Menteri memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi launching promosi desa wisata Nusantara tahun 2022 periode Juli sampai dengan Desember 2022. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Jawa Tengah makan tempe. Bersama keluarga bahagia rasanya. Terima kasih Bapak Dirjen PDP, Bapak Sugito yang manis senyumnya.
Kita berikan aplaus. Terima kasih kepada Pak Sugito atas laporannya yang sangat luar biasa. Bapak Ibu pejabat di lingkungan Kementerian Desa serta para tamu undangan lainnya yang hadir via Zoom dari seluruh Indonesia. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan sekaligus arahan untuk membuka secara resmi kegiatan kita pada pagi sampai siang hari nanti. Kepada yang kami hormati Gus Menteri kita tercinta, Gus Halim Iskandar, waktu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya dan salam kebajikan. Yang kita banggakan, seluruh pengelola desa wisata, para kepala desa, kepala kampung, wali nagari, kepala kampung, dan apa itu kalau Madura itu Klebun, Kecik, dan lain-lain. Bapak Ibu, para bupati, wakil bupati atau yang mewakili, tentu para tenaga pendamping profesional, PD, PLD, TA, kabupaten, TA provinsi, dan juga pendamping tingkat nasional, Pak Sekjen, Pak Dirjen, dan seluruh jajaran. Pertama, saya bersyukur pada hari ini bisa mengikuti kegiatan yang memang sangat menarik untuk terus dibahas dan tidak henti-hentinya kita perlu untuk terus mendiskusikan salah satu potensi penting di desa yang bisa memberikan dukungan cepat di dalam upaya pemulihan ekonomi di level desa, yaitu desa wisata. Kenapa kok desa wisata itu menjadi salah satu ikon penting di dalam upaya proses pemulihan ekonomi nasional di level desa? Karena desa wisata itu modal awalnya ya cukup besar. Tapi dalam perjalanannya, bicara perawatan, apalagi kalau wisata alam, itu relatif yang penting bersih. Itu udah suka. Karena alam itu nggak terlalu sulit untuk dikelola. Yang penting bersih. Makanya kunci untuk disukai, didatangi untuk desa-desa wisata itu pasti kebersihan. Kalau lingkungannya bersih, kemudian toiletnya bersih, sajian makanan warung-warungnya bersih, yang jualan bersih, pengelola BUMDes atau desa wisatanya bersih-bersih, saya yakin itu pasti akan banyak menarik wisatawan untuk kembali. Dan kuncinya, apakah orang yang pernah berkunjung ke desa wisata kita, kemudian suatu saat berkunjung lagi atau tidak. Ini juga menjadi ukuran-ukuran penting di dalam melihat apakah desa wisata kita itu memiliki daya tarik. Namun demikian, Bapak Ibu dan sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan, ada satu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa segala sesuatu, apapun tampilannya, betapapun cantiknya, tapi kalau tidak dikenali, tidak diketahui oleh orang banyak, ya pasti tidak akan ada orang yang tertarik untuk datang. Apalagi kok desa wisata. Gadis desa yang cantik pun, ini contoh aja. Kalau ada gadis desa yang cantik, secantik artis Bollywood, tapi kalau tidak ada orang tahu, ya nggak akan ada kemudian orang ngomong cantik. Orang ngomong cantik itu karena tahu. Semakin banyak orang tahu, karena memang kondisinya cantik, maka semakin banyak orang yang ngomong cantik. Semakin banyak orang yang ngomong cantik, orang lain akan tertarik untuk melihat, benar nggak sih? Cantik apa enggak sih? Nah, jadi
diketahui itu menjadi syarat utama untuk bisa didatangi oleh para pihak yang memang tertarik untuk datang, tetapi tentu diawali dengan diketahui, dikenali. Nah kalau dikenal aja enggak ya jangan berharap kemudian ada orang datang. Nah inilah Bapak Ibu dan sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan. Kenapa kemudian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam upaya membantu dan mendukung program pemulihan ekonomi nasional di level desa melalui desa wisata, kita menggelar kegiatan yang namanya promosi desa wisata yang hari ini tahun 2022 ini diawali dengan model memperbanyak like di aplikasi yang sudah disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Semua desa wisata yang di bawah pengelolaan BUMDesa atau BUMDesa bersama punya hak untuk masuk di aplikasi itu. Bahkan kita sarankan, karena memang aplikasi itu dibikin, aplikasi itu diciptakan untuk memfasilitasi, untuk memberikan ruang promosi yang cukup, untuk menginformasikan kepada khalayak ramai bahwa di satu titik di tempat itu ada yang namanya desa wisata. Kalau orang buka Traveloka untuk cari hotel, cari tiket penerbangan, cari tiket kereta api, itu dimanapun dia berada, dia membuka Traveloka untuk cari hotel terdekat, dia akan nemu. Nah, prinsip dari Desa Wisata Nusantara, aplikasi Desa Wisata Nusantara, ya seperti itu. Dimanapun kita berada, dan ketika kita ingin tahu di mana sih letak desa wisata terdekat tempat kita berada, maka referensi yang paling cepat dan mudah adalah aplikasi Desa Wisata Nusantara. Nah, disinilah kenapa kemudian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memberikan fasilitasi itu. Dan ini gratis. Gratis. Urusan bagaimana pembayaran, urusan bagaimana pemesanan kamar, kalau misalnya ada balkon desnya dan seterusnya, itu langsung berkomunikasi dengan desa wisata masing-masing. Ini bedanya Traveloka dengan aplikasi yang disediakan Kementerian Desa yang kita sebut Desa Wisata Nusantara. Kalau Traveloka kan transaksinya lewat Traveloka. Kalau tiket.com transaksinya juga lewat itu. Tapi kalau Desa Wisata Nusantara, segala sesuatu yang terkait dengan transaksi langsung dengan pihak yang terkait. Dengan demikian maka masing-masing desa wisata bisa mengelola dengan maksimal apa yang menjadi hak-haknya, apa yang menjadi potensinya. Nah, Bapak Ibu dan sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan, kenapa kemudian juga tahun 2022 ini kita pakai model aplikasi? Model aplikasi itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dan sekarang terbukti. Awal-awal dulu saya mendapat laporan, itu banyak yang agak kurang sepakat dengan aplikasi, model aplikasi. Lomba kok like. Nanti yang warganya banyak tentu akan jadi pemenang. Tentu nanti akan didominasi oleh desa wisata yang ada di Jawa. Nah, waktu itu saya jelaskan, tidak mungkin itu terjadi. Karena apa? Karena kita pakai aplikasi. Aplikasi itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dimanapun dia berada, dia bisa melakukan itu. Nah, ternyata terbukti betul, justru pemenang utama, peringkat pertama yang mendapatkan like terbanyak di lomba periode pertama justru tidak dimenangkan dari Pulau Jawa, malah dimenangkan dari Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tenggara. Nah, ini bukti bahwa model IT sekarang memang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu.
Meskipun jumlah penduduk warganya banyak, tapi kalau tidak mendukung ya tidak akan bisa mendapatkan like banyak. Nah, oleh karena itulah, karena ini memang sudah diprogramkan dan dirancang dengan baik, dan sejak awal memang dirancang untuk dilakukan dalam 2 fase, yaitu fase pertama Januari sampai dengan Juni, kalau tidak salah ya, Juni, kemudian fase kedua dimulai dari Juli sampai dengan Desember. Nah, silakan dimanfaatkan betul fasilitas yang disediakan oleh Kementerian Desa ini, supaya desa-desa wisata kita betul-betul mendapatkan atau dikenali sebanyak mungkin orang, dan semakin banyak orang yang mengatakan desa itu cantik, desa wisata itu bagus, maka semakin banyak orang yang akan penasaran. Kalau banyak orang penasaran, maka saya yakin orang akan berbondong-bondong datang ke desa wisata sampean semua. Nah, tapi catatannya tetap kembali yang saya sampaikan tadi, kebersihan. Sudah, kalau kebersihannya dijaga betul, sudahlah, saya yakin pasti itu menjadi kunci utama orang tertarik untuk datang kembali. Tapi kalau desa wisatanya meskipun cantik alamnya, fasilitasnya bagus, ternyata kotor, kamar mandinya kotor, toiletnya kotor, tempat makannya kotor, banyak sampah, kolam renangnya banyak sampah, taman-taman wisatanya juga nggak bersih, saya yakin. Sudahlah, mungkin orang-orang akan bilang, cukup sekali aku datang ke desa wisata ini. Meskipun bagus, tapi kotor. Tapi kalau bersih, katakan belum terlalu bagus, yang penting alam. Alam itu tidak akan pernah menjadikan orang jenuh. Alam itu selalu memberikan yang terbaik buat kita. Apalagi kalau alam itu dikelola dengan bagus. Sawah ladang saja bisa jadi wisata yang menarik kalau dikelola dengan baik. Padahal sawah ladang itu ya biasa-biasa saja. Ya padi, ada orang menanam, ada orang panen, ada orang membersihkan rumput, ada orang mengairi dan lain-lain. Itu hal yang biasa-biasa saja sebenarnya. Tiap hari kita menemukan itu. Tetapi kalau kemudian dikelola dengan baik, dengan pelayanan yang baik, nah maka orang akan tertarik. Yang kedua, teman-teman sekalian yang saya banggakan, selain kebersihan, kunci untuk pengelolaan desa wisata adalah keramah tamahan. Nah ini jangan sampai warga masyarakat di sekitar desa wisata, ketika ada tamu yang datang berkunjung, kemudian wajahnya cemberut semua, sudah pasti saya jamin mereka tidak akan kembali lagi. Nah, ini harus belajar senyum dengan siapapun, dimanapun. Yang penting jangan senyum-senyum sendiri. Itu akan jadi kurang akan menimbulkan tanda tanya besar. Tetapi senyum, tampilannya selalu senyum, posisi bibir selalu naik ke atas, kiri kanannya. Nah, itu pasti orang lain akan suka. Saya senang ke desa wisata itu. Kenapa? Warganya ramah-ramah. Meskipun saya baru pertama kali, tapi seakan-akan saya ini sudah pernah datang ke sana. Nah, ini juga kata kunci penting di dalam pengelolaan desa wisata. Nah, ke depan setelah ini dengan model lomba desa wisata tahun 2022 tentu nanti di tahun 2023 kita juga akan terus melakukan model lomba desa wisata tentu dengan cara yang berbeda, dengan pendekatan yang berbeda, tetapi tetap berbasis pada desa wisata yang hari ini mendapatkan perhatian dari media sosial. Yaitu tadi, desa wisata yang like-nya banyak, desa wisata yang keramah tamahannya tinggi, desa wisata yang kebersihannya terjamin, itu akan menjadi prioritas utama kita di dalam melakukan lomba desa wisata di tahun 2023. Nah, pada fase kedua lomba promosi desa wisata ini, saya harapkan betul-betul dimanfaatkan. Dan ini hanya untuk desa wisata yang dikelola BUMDesa atau BUMDesa bersama. Karena desa wisata yang tidak dikelola BUMDesa atau tidak dimiliki oleh BUMDesa atau BUMDesa bersama tidak boleh masuk di dalam aplikasi Desa Wisata Nusantara. Kalau ada pertanyaan, tempat saya ada desa wisata, tapi kerjasama
antara BUMDesa atau BUMDesa bersama dengan pihak ketiga. Tidak apa-apa, boleh. Yang penting ada label, ada milik desa BUMDesa atau BUMDesa bersama, boleh masuk di dalam aplikasi Desa Wisata Nusantara. Terakhir, Bapak Ibu dan sahabat-sahabat sekalian, saya instruksikan kepada seluruh tenaga pendamping profesional di semua level untuk mengkonsolidasi desa-desa wisata di wilayahnya yang belum masuk aplikasi untuk segera dikonsolidasi agar bisa segera masuk aplikasi Desa Wisata Nusantara. Ini catatan penting bagi para tenaga pendamping profesional dan akan menjadi salah satu ukuran kinerja. Karena pada hakikatnya sudah tadi disampaikan oleh Pak Dirjen, sekitar 5.000 desa wisata yang ada di Indonesia yang dikelola oleh BUMDesa dan BUMDesa bersama, tapi saat ini baru yang masuk 1.400 sekian. Nah, periode kedua ini harus semakin diperbanyak dan saya instruksikan kepada tenaga pendamping profesional untuk mengkonsolidasikan wilayah kerja masing-masing. Saya menghimbau kepada Bapak Bupati, Bapak Wali Kota, Bapak Ibu Bupati, Bapak Ibu Wali Kota untuk memberikan dukungan kepada desa-desa yang memiliki dan mengelola desa wisata, karena saya yakin Bapak Ibu sekalian, para Bupati, Wali Kota, desa wisata memberikan kontribusi signifikan bagi upaya pemulihan ekonomi nasional di level desa. Kalau desa-desa di wilayah Bapak Ibu Bupati dan Wali Kota banyak yang ekonominya pulih, itu berarti tingkat pemulihan ekonomi di level kabupaten juga pasti akan mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Paling akhir, saya ingin sampaikan pesan yang senantiasa disampaikan oleh Bapak Presiden. Hari ini kita harus betul-betul mengantisipasi dan melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Desa-desa tidak boleh menghadapi masalah ketahanan pangan. Seluruh warga desa harus mendapatkan jaminan keamanan dan kenyamanan bahwa urusan pangan tidak akan ada masalah sampai kapanpun, meskipun dunia menghadapi krisis pangan. Kuncinya apa? Kuncinya memanfaatkan dana desa semaksimal mungkin untuk program-program ketahanan pangan, program-program produktif yang terkait dengan pangan. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kegiatan lomba promosi Desa Wisata Nusantara periode Juli-Desember 2022 dengan ini saya nyatakan dimulai. Terima kasih Pak Dirjen, para direktur, dan seluruh staf di Direktorat Pembangunan Desa dan Pedesaan, dan terima kasih juga kepada seluruh jajaran di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, juga kepada Bapak Bupati, Ibu Bupati, Bapak Wali Kota, dan Ibu Wali Kota yang memberikan komitmen tinggi dan memberikan perhatian yang tinggi kepada desa-desa, utamanya yang terkait dengan pembangunan desa wisata. Demikian, kurang lebihnya, mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar AS, Wakil Bupati Pasaman. Dengan ini mengucapkan terima kasih kepada Gus Menteri Desa yang telah meluncurkan aplikasi Desa Wisata Nusantara. Dalam bentuk lomba promosi desa wisata ini, maka Pasaman telah meraih 10 besar. Ada 5 nagari yang masuk 10 besar dalam lomba promosi desa wisata. Dengan menunjukkannya aplikasi Desa Wisata Nusantara ini, maka wisata Pasaman makin terekspos, terpublikasi dan dikenal di sejagat Nusantara. Karena itu, sesuai dengan arah kebijakan pembangunan sektor pariwisata Kabupaten Pasaman yang tertuang dalam RPJMD, maka Pasaman fokus di dalam pengembangan
segala potensi objek wisata, destinasi wisata yang terdapat di semua nagari atau desa di Kabupaten Pasaman. Maka support hadiah dari Kemendes yang sudah diberikan, termasuk juga motivasi support yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pasaman sebanyak 100 juta rupiah pada masing-masing nagari, sebanyak 5 nagari akan kita gunakan dalam rangka mempercepat pembenahan segala objek wisata yang terdapat di nagari Kabupaten Pasaman, terkhusus tentu pada 5 nagari yang masuk dalam kategori 10 besar Lomba Promosi Desa Wisata Nusantara. Harapan kami Kabupaten Pasaman, tentu pemerintah desa kiranya bisa memberikan perhatian lebih, memberikan support terus terhadap pengembangan objek wisata, destinasi wisata yang terdapat di Kabupaten Pasaman dalam rangka mewujudkan Pasaman tujuan wisata, Pasaman land of the equator, Pasaman garis khatulistiwa menjadi salah satu destinasi andalan di Sumatera Barat dan Nusantara secara umum. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taulik Putra, DG Pati Buton Selatan. Sekarang ini saya berada di Pantai Lakadau, Kecamatan Lapadewa, Kabupaten Buton Selatan. Pantai Lakadau menduduki peringkat 1 nasional dalam ajang lomba promosi desa wisata. Marilah datang berkunjung di Pantai Lakadau. Menikmati keindahan alam, keindahan bawah laut, pasir bukit, serta kuliner khas daerah. Harapan ke depan, spot wisata Lakadau jadi salah satu spot unggulan pariwisata nasional. Dan semoga Menteri Desa dapat meluangkan waktu untuk berkunjung ke objek-objek wisata Kabupaten Buton Selatan. Pantai Lakadau oke, Buton Selatan mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayat, Kepala Desa Ciburung, Kecamatan Sukamantri, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, serta Bumdes Pusaka Cibubuhan, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gus Menteri Desa yang telah mengadakan Lomba Desa Wisata Nusantara. Alhamdulillah, melalui lomba ini promosi mini range sapi Pasundan semakin dikenal masyarakat luas. Ya, dari kami terima kasih kepada semua pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke toko material membeli paku. Pakunya runcing, bagus warnanya. Ayo maju desaku, di bawah Gus Halim yang amanah menterinya. Mari sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah Bapak Ibu kepada Gus Menteri kita, dan kita sambut dan kita jalankan semua arahan yang telah beliau sampaikan dalam sambutan launching tadi. Gus Menteri, Pak Sekjen, Bapak Dirjen, Bapak Ibu undangan lainnya yang telah hadir dalam kegiatan pada pagi hari ini. Demikianlah acara launching promosi Desa Wisata Nusantara yang telah kita laksanakan pada pagi hari ini telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Gus Menteri dan para undangan lainnya, dan kami mohon untuk undangan lainnya masih berada dalam ruang Zoom karena kita akan melanjutkan dengan acara technical meeting. Terima kasih Pak Dirjen atas kehadirannya. Bapak Ibu yang kami hormati, para peserta lainnya, kami berharap masih berada dalam ruang Zoom ini karena kita akan melanjutkan dengan penjelasan umum dan penjelasan teknis dari Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan melanjutkan dengan acara yang kedua, yakni penjelasan umum oleh Bapak Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan Ditjen PDP,
Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan teknis oleh narasumber kita, Bapak Ibnu Munandar telah hadir dalam ruang Zoom dari seberang sana. Mas Ibnu, mohon izin apakah sudah ada di dalam ruang Zoom? Baik, kita mulai saja acara kita. Kami persilahkan kepada Bapak Nur Said Esos, MM, untuk menyampaikan penjelasan umum terkait Lomba Promosi Desa Wisata Nusantara untuk periode kedua bulan Juli sampai Desember tahun 2022. Kepada Bapak Nur Said, kami persilakan. Ya, terima kasih Ibu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan tentunya salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Para kepala dinas PMD provinsi, kepala dinas pariwisata provinsi, kepala dinas PMD kabupaten, pariwisata kabupaten, teman-teman para kepala desa se-Indonesia, Direktur BUMDes, teman-teman, sahabat-sahabat saya, tenaga pendamping profesional yang sempat hadir, yang saya banggakan, dan seluruh undangan. Oh ya, ada Pak Wakil Bupati Pasaman. Terima kasih tetap berkenan untuk selalu menghadiri dan mengikuti acara kami untuk Lomba Promosi Desa Wisata Nusantara. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai yang disampaikan tadi oleh moderator, pada kesempatan ini kami mungkin hanya akan mengulang apa yang telah disampaikan sebenarnya pada tahap pertama. Cuman mungkin ada hal-hal yang perlu kami stressing untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Lomba Promosi Desa Wisata Nusantara untuk tahap kedua ini atau periode Juli sampai Desember tahun 2022. Untuk maksud dan tujuan saya kira tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Dirjen, ada 3. Yang pertama untuk meningkatkan promosi wisata desa yang lebih fleksibel dan terkoneksi secara luas. Kemudian yang kedua mengapresiasi desa dalam pengembangan desa wisata dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi desa yang merata. Ini adanya di SDGs 8 untuk percepatan kemandirian desa. Kemudian yang ketiga, mendorong BUMDes di seluruh desa untuk berperan aktif dalam mengelola destinasi wisata desa dan bersinergi dengan berbagai elemen serta pemangku kepentingan pariwisata untuk menciptakan daya tarik investasi yang kompetitif. Tadi sudah disampaikan juga oleh Gus Menteri untuk lomba promosi desa wisata ini atau lomba promosi desa wisata Nusantara ini, pesertanya tentu adalah yang memiliki BUMDes di desa. Secara umum kegiatan ini tadi sudah disampaikan juga, ya temanya adalah lomba promosi. Kemudian kegiatan ini dibagi atas 2 periode. Periode pertama sudah dilaksanakan pada bulan Januari sampai Juni, dan pengumuman pemenang lombanya telah dilaksanakan pada tanggal 23 Juni kemarin. Dan alhamdulillah sudah ada hasil 30 desa wisata yang memiliki like terbanyak selama periode Januari sampai Juni. Tadi seperti yang disampaikan oleh Gus Menteri, memang benar bahwa ternyata yang 2 pemenang lomba itu berada di luar Jawa. Satu di Sulawesi Tenggara, kemudian yang kedua berada di Sulawesi Selatan. Nah, untuk periode Juli dan Desember kami harapkan ya seluruh peserta, jadi yang menjadi peserta Lomba Promosi Desa Wisata Nusantara tahap kedua adalah seluruh peserta yang telah mengikuti ya periode pertama kecuali yang sudah memenangkan atau masuk dalam 30 peringkat terbaik di periode pertama. Ini dapat dilihat peserta kegiatan yang dapat mendaftar Lomba Promosi Desa Wisata Nusantara tahun 2022 adalah desa yang memiliki BUMDes. Tadi sudah sangat jelas disampaikan juga oleh Gus Menteri. Kemudian yang kedua, BUMDes pengelola wisata desa harus
terregistrasi di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Ada website, ini bisa nanti akan dijelaskan secara detail oleh tim teknis. Kemudian BUMDes, pengelola wisata desa dapat mendaftarkan lebih dari satu potensi wisata. Ya, jadi ini penting untuk dipahami bersama karena kemarin cenderung BUMDes yang mendaftar hanya mendaftarkan satu objek wisata yang ada di wilayahnya. Padahal ini terbuka, setiap BUMDes bisa mendaftarkan lebih dari satu objek wisata yang ada di wilayah yang dikelola. Kemudian peserta wajib melampirkan dokumentasi dan deskripsi terkait objek wisata desa tanpa mengandung unsur yang menyinggung sara. Ini saya kira ini sangat penting juga untuk mendapat perhatian kita bersama. Kemudian yang selanjutnya, peserta wajib menjamin bahwa foto dan video yang ditampilkan adalah original, asli sesuai objek wisata desa dan dapat dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu yang kami hormati, ini catatan ini penting kami sampaikan karena ada pengalaman kemarin foto atau dokumentasi yang ditampilkan di aplikasi ketika dilakukan sebenarnya tidak secara sengaja untuk melakukan identifikasi, itu cenderung ada kelihatan bahwa yang ditampilkan di aplikasi berbeda dengan yang ada di lapangan. Sehingga ini kami masukkan menjadi catatan penting, sehingga jika kami menemukan ada peserta yang menampilkan foto atau video yang tidak sesuai dengan lokasinya, itu akan kami diskualifikasi. Berikutnya, ini tadi sudah saya sampaikan, peserta yang telah mengikuti perlombaan pada periode pertama, namun belum keluar sebagai pemenang, atau peringkat terbaik ke 1 sampai 30 itu secara otomatis akan menjadi peserta pada periode pertama, pada periode kedua. Dan kami berharap tambahan peserta dan mohon dukungan dari para kepala dinas PMD Provinsi, Pariwisata Provinsi, PMD Kabupaten dan Pariwisata Kabupaten, khususnya sesuai instruksi Pak Menteri tadi, seluruh pendamping diharapkan melakukan konsolidasi desa-desa wisata atau wilayah objek wisata yang ada di wilayah kerjanya untuk ikut mendaftar atau berpartisipasi dalam lomba promosi ini. Jadi bukan hanya mengkonsolidasi objeknya barangkali, tapi juga bagaimana mendorong supaya desa tersebut memiliki BUMDes, sebab persyaratan utamanya adalah harus memiliki BUMDes. Untuk mekanisme pendaftaran, ini peserta lomba promosi Desa Wisata Nusantara yang harus sudah terdaftar pada website dan dapat mendaftar melalui website yang ada di atas, ada di layar monitor Bapak Ibu sekalian. Nanti akan dijelaskan juga secara detail oleh tim praktisi. Kemudian untuk indikator penilaian masih sama dengan ya tahap periode pertama. Pemenang lomba ditentukan berdasarkan jumlah like pada aplikasi Desa Wisata Nusantara. Jadi 30 desa wisata dengan jumlah like terbanyak akan keluar sebagai pemenang dan berhak menerima hadiah. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti pada periode pertama, jadi mekanisme pemberian penghargaan atau hadiah itu diberikan dalam bentuk uang. Ya, jadi selain mendapatkan piagam penghargaan dari Gus Menteri, akan juga diberikan dalam bentuk uang dan dilaksanakan berdasarkan SK Menteri Desa. Ya, pemberian penghargaan dalam bentuk uang dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung ke rekening penerima penghargaan. Dalam hal ini adalah rekening badan usaha milik desa. Total hadiah untuk lomba promosi Desa Wisata Nusantara tahap kedua ini
itu sebanyak 550 juta. Jadi total keseluruhan itu 1,1 M. Dan periode kedua ini sebesar 550 juta. Pembiayaan dari kegiatan ini ada dua. Untuk pengembangan aplikasi ada di Badan Pengembangan Informasi Desa. Kemudian untuk hadiah itu berasal dari DIPA, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian perlu kami informasikan dalam pemberian penghargaan nanti seperti pada periode pertama, 10 peringkat terbaik itu kami akan mengundang para bupati, ya, para bupati dan kepala desa beserta direktur BUMDes. Jadi tentu ini kami sangat harapkan dukungan dari Pemda untuk bagaimana mendorong agar para peserta yang ada di wilayahnya mendapatkan like terbanyak supaya mungkin hasilnya sesuai dengan harapan yang ditetapkan oleh Pemda setempat. Untuk tahap persiapan saya kira ini sudah dilaksanakan, sudah berjalan sejak periode pertama. Intinya dalam setiap akhir bulan, ya, dalam setiap akhir bulan kita akan melakukan technical meeting untuk mengevaluasi apa yang telah dilakukan pada bulan berjalan, kemudian bagaimana membuat strategi untuk tahap atau bulan berikutnya. Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira ini secara umum yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendukung sepenuhnya pelaksanaan lomba promosi desa wisata ini. Mudah-mudahan untuk periode tahap kedua ini hasil dari lomba promosi desa wisata ini lebih baik lagi, lebih semakin meningkat, dan ada pertimbangan, ada pemikiran bahwa jumlah like yang ada di periode kedua ini akan dikomparasikan dengan jumlah like yang ada di pemenang periode pertama. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Novi, moderator cantik kita yang selama ini mengawal terus pelaksanaan lomba promosi desa wisata. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Burung gelatik terlihat anteng. Bu Sari cantik, Pak Nur Said ganteng. Baik Bapak Ibu undangan yang kami hormati, berikutnya langsung kita akan menuju penjelasan teknis yang kedua oleh narasumber kita, yakni kepada Mas Ibnu Munandar yang telah hadir di dalam ruang Zoom ini. Kami persilahkan Mas Ibnu. Dengan waktu kurang lebih durasinya 10 menit, Mas Ibnu, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Novi atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin seluruh pengelola desa wisata. Perkenalkan, nama saya Ibnu sebagai pengembang aplikasi desa wisata. Mohon izin untuk menjelaskan secara teknis mengenai cara pendaftaran maupun cara melakukan input pada aplikasi desa wisata. Nah, seperti yang kami harapkan, sebenarnya aplikasi ini adalah supaya dapat memberikan manfaat sebagai media promosi atau pusat informasi bagi desa wisata Bapak atau Ibu. Nah, sebagaimana kita ketahui, yang sudah dijelaskan, saya sedikit mengulas mengenai fitur aplikasi yang tersedia saat ini. Sebenarnya aplikasi ini adalah tujuan utamanya sebagai pusat informasi. Nah, sebelumnya sudah disampaikan oleh Gus Menteri bahwa pusat informasi adalah menampilkan lokasi fisik satu atap yang dapat digunakan wisatawan untuk terhubung dengan bisnis atau layanan lokal. Nah, untuk lokasi fisik tersebut menyampaikan persepsi bahwa destinasi tersebut ramah pengunjung, mendorong kepemilikan masyarakat terhadap pariwisata. Untuk itu, media promosi ini haruslah ramah, menarik, dan dapat menyediakan
informasi terkini, akurat, dan dapat dipercaya. Nah, untuk memudahkan pengkategorian aktivitas pada aplikasi ini, kita membagi ke dalam 8 aktivitas, yaitu edukasi, budaya, agrowisata, sungai, religi, pantai, kuliner, dan gunung. Nah, untuk fitur yang tersedia saat ini, terakhir bulan lalu kita ada update fitur untuk akomodasi. Jadi Bapak Ibu bisa melengkapi informasi mengenai akomodasi, yaitu kategorinya seperti hotel, homestay, hostel, wisma, villa, dan resort. Nah, selanjutnya adalah informasi mengenai deskripsi tentang desa wisata Bapak atau Ibu, yaitu menyediakan informasi tentang sejarah atau latar belakang desa tersebut. Dan selanjutnya untuk fitur yang terbaru yang udah kita rilis, yaitu untuk upload video. Nah, untuk video sendiri ini sebenarnya ini adalah embed dari video YouTube. Jadi untuk menampilkan video pada aplikasi, Bapak Ibu harus mempunyai channel media YouTube. Oke, nah untuk mempersingkat waktu, saya akan coba mengulang kembali mengenai cara pendaftaran pada aplikasi. Nah, untuk melakukan pendaftaran seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Direktur tadi, yang bisa berpartisipasi dalam lomba ini adalah yang sudah mempunyai BUMDes. Nah, untuk melakukan pendaftaran, Bapak Ibu bisa mengakses link desawisata.kemendesa.go.id. Di sini. Nah, untuk aplikasi sendiri, Bapak Ibu dapat melakukan download pada Google Play. Linknya dapat diakses di halaman tersebut maupun pada App Store untuk Apple. Nah, untuk melakukan pendaftaran, silakan klik button daftar di sini. Nah, Bapak Ibu tinggal melengkapi untuk awal yaitu kode desa berdasarkan Kemendagri 146/2020. Nah, sebagai contoh di sini saya coba melengkapi salah satu kode desa. Nah, di sini desa tersebut sudah mendaftarkan BUMDesnya pada aplikasi bumdes.kemendesa. Nah, jadi sebelum melakukan pendaftaran ini, Bapak Ibu dapat melengkapi persyaratan legalitas BUMDesnya pada aplikasi BUMDes. Nah, untuk tata caranya, Bapak Ibu bisa melihat informasi pada website ini. Nah, selanjutnya, untuk melakukan pendaftaran di sini kita buat semudah mungkin. Jadi kita sudah melakukan integrasi dengan aplikasi bumdes.kemendesa. Jadi yang tampil di sini adalah yang sudah terverifikasi dokumen legalitasnya. Nah, selanjutnya tahap berikutnya Bapak Ibu tinggal melengkapi data password maupun password konfirmasi. Nah, untuk verifikasi akun kami akan mengirimkan email ke email yang sudah terdaftar. Nah, sebagai contoh di sini bumkedai@gmail.com. Nah, nanti setelah proses ini selesai, aplikasi akan mengirimkan link tautan yang harus diklik. Jadi untuk mengidentifikasi bahwa benar adalah kepemilikan akun ini sesuai dengan email yang sudah Bapak Ibu daftarkan pada aplikasi BUMDes. Gitu. Nah, selanjutnya, proses selanjutnya, kita tinggal isi di sini, passwordnya minimal 6 digit. Lalu Bapak Ibu tinggal menginput nama wisatanya, terus jenis objek wisatanya tadi berdasarkan aktivitas, apakah ini tergolong wisata edukasi, kuliner, maupun agrowisata. Bapak Ibu tinggal pilih kesesuaian datanya, terus lengkapi deskripsi singkat wisata. Nah, ini tujuannya adalah informasi singkat dulu, jadi nanti admin akan memverifikasi setiap data yang sudah masuk ke kami. Nah, selanjutnya berikutnya adalah proses untuk verifikasi. Oke. Nah, selanjutnya saya coba menjelaskan mengenai
tata cara untuk menginput informasi detail tentang wisata. Oke. Nah, setelah akun terverifikasi di sini, Bapak Ibu bisa melakukan login pada halaman utama. Nah, sebagai contoh saya sudah melakukan login pada salah satu akun, yaitu Desa Sendang. Nah, di sini adalah kelengkapan informasi data yang harus Bapak Ibu lengkapin. Jadi satu desa itu bisa terdiri dari beberapa destinasi wisata. Nah, sebagai contoh di sini ada 2 destinasi wisata. Nah, destinasi ini tidak kita batasin, jadi terserah Bapak Ibu lengkapin. Kalau misalnya di desa Bapak Ibu ada lebih dari 1 objek wisata, silakan menambahkan informasi produk di sini. Nah, jadi setiap penambahan informasi di sini sama persis seperti registrasi pada saat awal, semua akan diverifikasi oleh admin. Jadi tidak akan dipublish pada aplikasi sebelum objek wisata tersebut terverifikasi. Nah, selanjutnya adalah untuk fitur yang dirilis pada bulan lalu adalah melengkapi informasi tentang desa. Nah, sebagai contoh di sini, informasi desa itu akan tampil pada aplikasi. Nah, saya coba mencari, di sini adalah contoh Desa Sendang yang telah menginput informasi desa. Kita coba cari di aplikasi. Dia berada di Jawa Timur. Oke, nah di sini adalah informasi mengenai desa, jadi bukan destinasi wisatanya. Jadi ada 2 informasi sebenarnya mengenai desa tersebut dan mengenai wisata. Nah, untuk melengkapi informasi desa, Bapak Ibu tinggal mengisi di sini. Nah, ini sebagai contoh yang bagus. Detail informasi desa di sini diisi asal mula Desa Sendang. Jadi di sini sebenarnya tentang historis desa. Bapak Ibu tinggal melengkapi informasinya di sini. Terus fasilitasnya apa saja yang menunjang desa tersebut sehingga wisatawan dapat dengan jelas melihat informasi tersebut. Jadi seperti di sini informasinya sudah dilengkapi dan tampil di aplikasi pada layar sebelah kanan sini. Nah, informasinya Bapak Ibu tinggal lengkapin di sini, fasilitasnya apa saja. Ada masjid, rest area, rumah makan, Bapak Ibu tinggal isi saja di sini. Terus panduan wisata, Bapak Ibu tinggal mengisi nomor telepon kontak. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal isi PIC masing-masing desa. Jadi ketika wisatawan berkunjung sana dan ingin menghubungi PIC tersebut, dapat mengklik pada aplikasi. Dan jika Bapak Ibu mempunyai website desa, silakan mencantumkan link website tersebut di kolom website. Nah, untuk informasi detail selanjutnya adalah seperti panduan wisata. Di sini kita membagi ke dalam 6 panduan wisata, yaitu adat istiadat, sopan santun, dan kebiasaan. Di sini Bapak Ibu tinggal mengisi, misalnya di desa tersebut adatnya Jawa, terus bahasa yang digunakan di sana, bahasa lokalnya itu apa, terus telekomunikasinya di sana tersedia internet atau tidak, Bapak Ibu tinggal isi di sini. Jadi kalau emang tidak tersedia, Bapak Ibu tinggal ketik di sini, tidak tersedia. Terus cuaca di sana biasanya apakah sering hujan atau panas. Jadi informasi ini diusahakan di-input sedetail mungkin. Nah, ketersediaan listrik juga, apakah di sana tersedia listriknya atau tidak. Terus perlengkapan wajib yang dibawa oleh wisatawan untuk berkunjung ke desa Bapak Ibu, silakan diisi di sini perlengkapannya apa saja yang perlu disiapkan. Itu misalnya kalau di sana sebagai contoh, misalnya banyak nyamuk, nah mereka harus menyediakan anti nyamuk gitu. Oke, nah informasi tersebut akan tersaji pada aplikasi di
sebagai contoh di sini dalam panduan wisata. Nah, selanjutnya adalah informasi yang bisa dilengkapi mengenai desa, yaitu akomodasi. Nah, di sini sebagai contoh, Desa Sendang telah menginput 2 data akomodasi. Nah, untuk melakukan input, Bapak Ibu tinggal menambahkan pada button tambah di sini. Pilih jenis akomodasinya, apakah di sana tersedia hotel, homestay, atau hostel. Bapak Ibu tinggal pilih di sini. Terus nama akomodasinya, kalau misalnya hotel, hotel apa, nomor telepon hotel tersebut, Bapak Ibu tinggal lengkapin di sini, websitenya jika ada, harganya di sini adalah harga mulai dari, jadi sebagai gambaran wisatawan saja, jadi range harganya adalah dimulai dari harga berapa, Bapak Ibu tinggal isi di sini, terus alamat hotel tersebut di mana, dan jika ada foto lebih baik dilengkapin juga, Bapak Ibu tinggal pilih foto. Nah, ini sebagai contoh, ada 2 data yang tadi saya sebutkan. Di sini harganya mulai dari 1.500.000. Nah, setiap akomodasi yang ditambahkan pada menu ini akan melalui tahapan verifikasi. Jadi kita akan melakukan verifikasi terhadap kesesuaian foto. Nah, selanjutnya jika sudah disetujuin akan tampil pada aplikasi. Nah, sebagai contoh di sini yang sudah tampil untuk akomodasi, nah wisatawan dapat melihatnya seperti ini. Jadi harga mulai dari, dia tampil di sini, jika ada kontak dia tinggal klik untuk menghubungi. Jadi informasi-informasi ini kami sediakan adalah sebagai informasi detail tentang desa Bapak Ibu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu bisa melengkapi juga untuk detail wisatanya pada button kelola di sini. Nah, di sini adalah informasi foto yang telah Bapak Ibu upload, terus udah dilihat oleh wisatawan di sini dalam arti kata view-nya yang udah dilihat di aplikasi berapa ribu, terus yang udah disukai, di like-nya berapa, nah, terus ulasannya yang sudah mengulas ada berapa orang, terus ratingnya juga ditampilkan di sini. Nah, selanjutnya adalah mengisi informasi tentang wisata, tentang destinasi wisata. Nah, di sini adalah kita wajib mengisi yaitu yang bertanda asterik warna merah di sini adalah informasi yang wajib. Jadi kalau tidak diisi tidak akan bisa melakukan penyimpanan di sini. Nah, di sini Bapak Ibu wajib mengisi nama wisatanya, terus detail informasi wisata diusahakan sedetail mungkin. Sebagai contoh seperti di sini, informasinya disiapkan detail, terus fasilitasnya itu adalah fasilitas tentang desa wisata tersebut. Jadi kalau tadi adalah fasilitas desanya, sekarang fasilitas mengenai wisatanya. Itu Bapak Ibu tinggal lengkapin di sini, syarat kunjungan yang ke sana. Kalau misalnya ada harga juga bagus, seperti contoh di sini Bapak Ibu tinggal mengisi informasi di sini. Terus jenis objek wisatanya apa? Nah, kalau tadi pada saat pendaftaran Bapak Ibu kurang cocok mengenai jenis objek wisata yang dipilih, nah Bapak Ibu tinggal merubah yang ada di sini. Gitu. Terus informasi nomor telepon kontak, website jika ada, kalau tidak ada silahkan dikosongkan. Nah, di sini adalah informasi mengenai sosial medianya. Jika ada, Bapak Ibu lengkapin di sini. Di sini tersedia Twitter, Facebook, Instagram. Nah, selanjutnya adalah informasi mengenai titik lokasi wisata. Nah, Bapak Ibu di sini melengkapi dengan koordinat latitude dan longitude. Nah, Bapak Ibu untuk caranya bisa melakukan akses pada website Google Maps, lalu melakukan titik lokasi di sini. Nah, tinggal Bapak Ibu copy saja titik koordinatnya di mana, lalu Bapak Ibu melakukan paste di sini.
Nah, untuk format ini harus sesuai. Jadi kalau tidak sesuai tidak akan tampil pada aplikasi. Nah, jadi titik gambar lokasi ini akan koordinatnya harus tepat. Jadi menggunakan spasi koma. Jadi di sini awalnya adalah latitude, koma, longitude. Sesuai dengan yang ada di Google Map. Gitu. Lalu ketika sudah valid akan tampil screenshot peta di sini. Nah, tujuannya peta di sini adalah untuk jadi wisatawan dapat melakukan direction ke location desa wisata Bapak Ibu. Jadi mereka tinggal klik buka map di sini langsung akan membuka aplikasi map yang terinstall pada handphonenya mereka. Nah, selanjutnya adalah informasi jam buka. Di sini Bapak Ibu tinggal lengkapin datanya mulai dari hari Senin sampai Minggu, jam buka mulai dari jam berapa, dan jika misalnya hari Minggu tutup, Bapak Ibu tinggal mengklik radio button di sini untuk tutup. Lalu melakukan simpan jam buka. Nah, seperti contoh di sini akan tampil pada aplikasi sebelah kanan layar sini. Nah, selanjutnya adalah informasi mengenai jarak tempuh. Jarak tempuh berapa jauh dari titik koordinat, misalnya dari yang populer, misalnya kantor kepala desa atau lokasi pantai yang terkenal di sana, jaraknya berapa. Jadi setidaknya hal ini akan tergambar oleh wisatawan ketika berkunjung ke destinasi Bapak Ibu. Terus mengenai waktu tempuhnya berapa lama, kondisi akses jalannya, terus bisa digunakan transportasi apa saja, Bapak Ibu silakan lengkapi di sini. Nah, setelah lengkap, Bapak Ibu tinggal melakukan simpan di sini. Nah, selanjutnya adalah untuk foto. Nah, Bapak Ibu untuk melengkapi foto pada galeri foto di sini, tinggal melakukan klik button plus di sini. Jadi formatnya harus JPEG ataupun PNG, maksimal ukurannya adalah 2 MB. Nah, untuk dimensi yang disarankan adalah 1080 kali 608. Jadi yang kita sarankan adalah yang benar-benar fit, cocok dengan layar handphone. Jadi usahakan menggunakan dimensi ini, kalau tidak juga tidak masalah. Nah, jadi foto di sini adalah yang menjelaskan, diusahakan sedetail mungkin maupun sebanyak mungkin foto-foto yang Bapak Ibu upload di sini sehingga wisatawan juga dapat tergambar ketika berkunjung ke destinasi wisata Bapak Ibu. Nah, mengenai foto tidak boleh mengandung konten vulgar. Jadi setiap foto yang Bapak Ibu upload akan diverifikasi oleh admin. Nah, untuk statusnya di sini adalah disetujui. Nah, ketika disetujui, foto akan tampil pada aplikasi. Nah, untuk selanjutnya adalah jika Bapak Ibu ingin menampilkan foto utama, Bapak Ibu tinggal mengklik di sini, radio button di sini, maka foto tersebut akan tampil pada halaman pertama. Gitu. Jadi di sini ada banyak foto, ketika Bapak Ibu set mandatorinya akan tampil pada layar pertamanya. Gitu. Oke, nah selanjutnya adalah untuk mengupload video. Nah, fitur ini baru aja kami rilis. Jadi untuk mengupload video, Bapak Ibu tinggal melengkapi tadi, yaitu link video pada YouTube. Jadi sebelumnya yang sudah saya pernah jelaskan tadi, Bapak Ibu harus memiliki channel di YouTube dan mengupload videonya. Nah, untuk menambahkan video pada aplikasi, ini sebagai contoh yang sudah ada. Misalnya di sini, coba saya hapus dulu. Nah, misalnya ada contoh video di sini tentang desa. Bapak Ibu tinggal melakukan copy pada link di sini.
lalu melakukan paste pada URL video YouTube di sini. Jadi sangat simpel. Terus Bapak Ibu tinggal menambahkan deskripsi video di sini. Sebagai contoh saja, lalu mengklik tombol simpan. Nah, setiap foto itu sama halnya seperti setiap video maupun foto itu akan dilakukan verifikasi. Jadi di sini setelah kita input ada prosesnya diajukan. Nah, setelah admin melakukan verifikasi, maka di sini akan berubah menjadi disetujui dan akan tampil pada aplikasi. Jadi wisatawan di sini bisa melakukan play video ketika videonya sudah Bapak Ibu tambahkan. Nah, selanjutnya adalah fitur ulasan. Jadi ulasan di sini adalah ulasan yang diinput oleh wisatawan melalui aplikasi. Nah, di sini Bapak Ibu diusahakan dapat merespon setiap ulasan yang telah diinput oleh wisatawan. Bapak Ibu tinggal klik jika ada yang belum dijawab, di sini kosong. Nah, Bapak Ibu tinggal melakukan button reply di sini. Nah, di sini kebetulan contohnya sudah pernah dijawab semua. Jadi Bapak Ibu tinggal membalas responnya. Nah, untuk melakukan ulasan, wisatawan juga dapat melakukan upload ketika dia berkunjung ke sana, mereka berfoto, terus mereka bisa melakukan upload sebagai ulasan. Nah, ulasan yang diupload oleh wisatawan akan tampil pada kolom galeri foto dari wisatawan di sini. Jadi di sini ada 3 tab ya dari pengelola. Ini semua foto dari pengelola, video, terus foto dari wisatawan akan tampil di sini. Nah, setiap foto yang diupload oleh wisatawan itu akan dilakukan proses verifikasi juga oleh admin. Jadi semua yang terpublish di sini adalah yang sudah diverifikasi. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah fitur pertanyaan. Jadi wisatawan dapat mengajukan pertanyaan di sini melalui aplikasi. Nah, Bapak Ibu tinggal melakukan balasan pertanyaan di sini. Nah, kebetulan sebagai contoh di sini ada yang belum dijawab. Nah, Bapak Ibu tinggal klik balas jawaban di sini, lalu isi dan mengirimkan jawaban. Oke, baik, dari saya cukup sekian yang dapat disampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan